Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Ahzab ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah ayat tentang kewajiban berjilbab, ya. Dan para ulama telah berijma sepakat bahwasanya jilbab adalah wajib menutup aurat wanita. Ya, hanya saja mereka berselisih tentang hukum menutup wajah, ya. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah, tetapi secara umum jilbab menutup kepala, rambut, kemudian leher, kemudian lengan, ya, kemudian kaki. Ini semuanya, paha, ini semua disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Hanyalah orang-orang liberal yang muncul zaman sekarang, mulai dari liberal dari Mesir seperti Asmawi yang kemudian mengatakan jilbab tidak wajib, diikuti oleh sebagian orang-orang yang belajar di sana pulang ke tanah air, kemudian juga mengatakan jilbab tidak wajib dengan pendalilan yang tidak tepat yang telah dibantah oleh para ulama. Oleh karena kalau kita bicara tentang jilbab, semua kelompok kaum muslimin sepakat tentang wajibnya jilbab. Mau ahlu sunnah, mau syiah, kelompok-kelompok sesat juga mengatakan jilbab itu wajib, ya. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib kecuali orang-orang liberal. Kemudian ketika mereka mengatakan jilbab tidak wajib, mereka mengatakan yang penting pakaian kesopanan. Ketika mereka berbicara tentang kain kesopanan, pakaian kesopanan akhirnya suatu yang tidak jelas pembatasannya, mana yang mau ditutup, mana yang tidak, tergantung tradisi masing-masing. Oleh karena kita katakan kalau masalah pakaian kesopanan dikembalikan kepada tradisi masing-masing, maka jilbab di kantor tidak sama dengan jilbab di rumah, tidak sama dengan jilbab di pantai, ya. Kita khawatir nanti orang-orang kafir mengatakan kalau di pantai pakai bikini sudah dikatakan jilbab karena itu kesopanan di antara mereka. Inilah berbahaya kalau kita kemudian berpaling dari penjelasan para ulama, kemudian mengikuti penjelasan orang-orang liberal, akhirnya syariat tidak jelas dan ini akan merusak moral wanita-wanita kaum muslimah. Oleh karenanya orang liberal ini adalah orang-orang yang merusak dari sisi akidah maupun dari sisi moral bangsa, ya. Maka tidak ragu lagi mereka memang merusak, ya. Bayangkan mereka mengatakan dari sisi akidah semua agama sama, ya. Ini merusak, menyamakan antara tauhid dengan kesyirikan. Mereka merusak moral dengan mengatakan bahwasanya homoseksual tidak jadi masalah, ya. Lesbi enggak jadi masalah, apa enggak merusak moral. Wanita boleh menceraikan suaminya, suami kalau dicerai harus ada masa iddahnya. Di antaranya mereka mengatakan jilbab tidak wajib, jilbab tidak wajib. Ya, dan mereka disokong oleh orang-orang kafir tidak lain untuk merusak Islam dari dalam, dan kerusakan yang mereka lakukan orang-orang liberal lebih parah daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang dari luar, karena mereka musuh dari dalam, musuh dalam selimut. Orang-orang zindik yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik, humul adu fahdharhum, mereka adalah musuh yang sesungguhnya, maka waspadalah orang-orang liberal tersebut. Tapi kita bacakan ayat ini. Ayat ini memerintahkan tentang kewajiban berjilbab. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang bagaimana kaum mukminin kalau meminta, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Sudah kita bahas, jika kalian minta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah di balik hijab. Mintalah di balik hijab. Agar tidak disangka bahwasanya berhijab atau berjilbab ini hanya dikhususkan untuk istri-istri Nabi, maka Allah turunkan lagi ayat yang lebih tegas bahwasanya masalah jilbab bukan hanya berkaitan dengan istri-istri Nabi, bahkan kepada seluruh wanita mukminah. Ya ayuhan nabi qul li azwajika, wahai
Nabi katakanlah kepada istri-istrimu. Sudah kita jelaskan istri Nabi ada 9 ketika Nabi SAW meninggal dunia. Istri yang masih hidup ada 9 ya. Adapun semua istri Nabi ada 11, tapi yang sudah meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Zainab bintu Khuzaimah sudah meninggal, sisanya masih ada 9. Wa banatika, dan juga putri-putrimu ya. Kita tahu Nabi SAW memiliki 3 putra dan 4 putri ya. 6 dari Khadijah, yang 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Yang pertama adalah Al-Qasim, kemudian yang kedua adalah Abdullah. Abdullah ini ada yang mengatakan Abdullah dialah Tahir ya. Dialah Abdullah, dan ada beberapa nama, tapi intinya anak pertama adalah Qasim sehingga Nabi dikenal dengan Abul Qasim. Kemudian Abdullah, kemudian anak perempuannya yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu taala anhum. Kemudian anak Nabi yang terakhir Ibrahim yang kemudian juga meninggal. Ya, semuanya meninggal di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha yang wafat setelah 6 bulan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi qul li azwajika, wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan berlaku juga bagi wanita-wanita kaum mukminin, yaitu istri-istri kaum mukminin ya. Katakan kepada mereka apa? Yudinina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka menjulurkan jilbab mereka. Jilbab ini adalah sesuatu yang diletakkan di atas khimar. Khimar adalah pakaian yang diletakkan di kepala, kemudian dikencangkan untuk menutup kepala. Ya. Setelah itu diletakkan lagi kain di atasnya yang longgar yang namanya jilbab. Dijulurkan dari atas kemudian sampai ke bawah ya. Tata cara pakaian mereka terdahulu ya. Agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Ya, kalau kita kembali kepada buku-buku tafsir, maka datang tafsir tentang jilbab ini, bagaimana cara menjulurkannya ke tubuh, datang dari 2 sahabat, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan menafsirkan jilbab yaitu dijulurkan dengan menutup wajah, kemudian datang dari tabi'in, dari Abidah As-Salmani, kemudian dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Aun. Mereka juga menafsirkan dengan menutup wajah ya, dengan menutup wajah, jilbab itu dengan menutup wajah, sehingga hanya saja ada yang mengatakan menutup wajah kecuali mata sebelah kiri, ada yang mengatakan dengan terbuka kedua matanya, ada yang mengatakan mu'dhamul wajah, yang penting wajah secara umum tertutup, mayoritas wajah tertutup. Intinya datang dari sahabat dan tabi'in, yang maksud dengan jilbab adalah menutup wajah. Ini menguatkan bahwasanya memakai cadar hukumnya wajib menurut pendapat sebagian ulama berdasarkan tafsir para sahabat dan para tabi'in, dan tidak diketahui ada sahabat atau tabi'in yang menyelisihi mereka dalam tafsiran ayat ini. Wallahu alam bisawab. Kemudian Allah mengatakan dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Hal itu agar mereka mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha penyayang ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menyebutkan sebab diturunkan ayat ini, yaitu bahwasanya para wanita-wanita merdeka, karena kita tahu di zaman Nabi SAW ada al-harair, yaitu wanita-wanita merdeka, dan ada ima, yaitu amah, yaitu budak-budak wanita ya. Sehingga ketika al-harair, wanita-wanita merdeka ya, keluar mungkin buang hajat atau ada keperluan, mereka tidak menutup wajah mereka, maka ada sebagian orang-orang fasik di kota Madinah yang mengganggu wanita-wanita merdeka ini. Mereka menyangka bahwasanya wanita-wanita merdeka ini adalah para budak. Mereka menyangka wanita merdeka ini adalah para budak sehingga mereka ganggu. Makanya Allah menyuruh berjilbab agar mereka diketahui bahwasanya mereka inilah wanita merdeka, maka jangan diganggu ya. Maka jangan diganggu. Ini sebab nuzul yang disebutkan oleh para ulama ya dalam buku tafsir mereka. Tetapi sebab nuzul ini tidak datang dalam sanad yang sahih, Adapun datang sanad-sanad yang sahih disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengenai keterkaitan dengan
asbabun nuzul berkaitan dengan ayat hijab dan ayat jilbab, maka Ibnu Hajar merangkum ada beberapa sebab, di antaranya disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW menikah dengan Zainab bintu Jahsyin, kemudian para sahabat makan di dalam rumah, sehingga Zainab akhirnya malu, akhirnya melihat ke tembok, ya, melihat ke tembok, tidak berani lihat ke para sahabat. Akhirnya turun ayat hijab dan juga ayat jilbab. Kemudian juga Ibnu Hajar menyebutkan sebab yang lain, yaitu dan yang ini yang benar-benar yang biasanya disebutkan, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur atau mengharap kepada Nabi agar istri-istri Nabi dipakaikan jilbab, karena agar terlindung, tidak diganggu oleh orang-orang, ya, agar terlindung dan tidak diganggu oleh orang-orang, ya. Dan Umar mengetahui mereka ketika mereka keluar tidak pakai jilbab, ya. Di antara sebab juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW makan dengan sebagian sahabat, kalau tidak salah bersama seorang istrinya, kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian bersentuhan tangannya dengan tangan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka diturunkanlah ayat jilbab, ya. Dan ada sebab-sebab yang lain, ya. Dan itu datang dengan sanad-sanad yang sahih, ya, dengan sanad-sanad yang sahih. Adapun dikatakan bahwasanya turun ayat jilbab untuk membedakan antara wanita yang merdeka dengan wanita dengan budak, maka datang disebutkan oleh para ahli tafsir, tapi sanadnya lemah. Oleh karenanya firman Allah, "Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain." Hal itu diwajibkan jilbab agar mereka mudah dikenal. Ya, dikenal maksudnya ada dua tafsiran. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya agar mereka dibedakan berdasarkan sebab nuzul tadi, agar mereka dibedakan antara wanita merdeka dengan budak, sehingga mereka tidak diganggu, fala yu'dzain. Karena orang-orang fasik kalau tahu ini wanita merdeka, mereka segan untuk mengganggu orang-orang fasik di kota Madinah. Tafsiran selanjutnya, dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain, yaitu agar mereka dikenal sebagai wanita-wanita afifat. Ketika wanita tersebut pakai jilbab, orang segan untuk mengganggu. Pakai jilbab, kemudian wajahnya ditutup, maka orang segan untuk mengganggu, fala yu'dzain, maka tidak diganggu. Berbeda dengan wanita yang kemudian terbuka wajahnya, terbuka sebagian auratnya, maka lelaki-lelaki yang fasik, orang-orang munafik yang ada di sana ingin mengganggu, tertarik karena melihat kecantikan wanita-wanita tersebut. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Baik, kita kembali kepada pendapat kaum liberal, ya, yang menyatakan bahwasanya jilbab tidak wajib lagi. Jadi ini dikatakan Al-Asmawi dan diikuti oleh sebagian tokoh di tanah air. Mereka mengatakan bahwasanya kewajiban jilbab ini hanyalah situasi dan kondisi, karena ilahnya jelas, kata mereka. Ilahnya jelas dan al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Dan hukum berputar bersama ilah, sebab kalau ilahnya ada, hukumnya ada. Kalau ilahnya hilang, maka hukumnya hilang. Kata mereka ayat ini turun disebabkan untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak wanita. Sehingga ketika itu diperlukan adanya jilbab untuk membedakan wanita merdeka dengan wanita budak. Ketika kebutuhan untuk pembedaan tersebut sudah tidak ada lagi, maka tidak perlu wanita pakai jilbab. Kata mereka demikian. Ya, tidak perlu lagi wanita pakai jilbab karena sebab diturunkan ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Ini pendapat mereka, ya. Tapi bagaimana membantah pendalilan mereka ini? Saya katakan orang liberal, mereka belajar di pondok, mereka bergelar, di antara mereka doktor, di antara mereka profesor, ya. Mereka ngawur, ya, mereka ngawur. Kita katakan pertama, ini menyelisih ijma. Tidak ada seorang ulama pun yang berkata seperti itu. Tidak ada. Cari buku tafsir manapun enggak ada. Cari buku fikih manapun enggak ada. Cari, silakan cari. Ya, silakan cari. Ya, berarti dulu ulama semua enggak ada yang tahu, tiba-tiba kamu abad 20 kemudian tahu, ya. Dulu ulama sesat semua, enggak tahu masalah ini. Kemudian muncul kamu abad 20, orang liberal diikuti oleh orang Indonesia mengatakan ini yang benar. Ulama dulu semua salah. Cari dalam buku fikih manapun, dari berbagai macam firqah, silakan. Literatur Syiah silakan. Mau literatur Khawarij, mau literatur Mu'tazilah, mau literatur kelompok manapun. Semua sepakat bahwa jilbab itu wajib. Ya, hanya saja mungkin mereka khilaf dalam sebagian permasalahan mengenai wajah atau tidak, tangan atau kaki atau yang sekitar itu. Tapi
jilbab wajib disepakati oleh para ulama kaum muslimin dari firqah manapun. Ini yang pertama, mereka menyelisih ijma'. Yang kedua, illah yang disebutkan oleh orang-orang liberal tadi sudah kita katakan sanadnya dhaif. Adapun illah yang sahih, sebab nuzul ayat-ayat hijab dan jilbab, maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 249. Ya, beliau sebutkan beberapa sebab ya turunnya ayat jilbab ya. Di antaranya tadi saya singgung yaitu kisah tentang Zainab bintu Jahsyin tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bikin walimah, orang-orang pada makan, sudah pernah kita singgung sebelumnya. Ternyata ada 3 orang tidak keluar-keluar ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam malu untuk menyuruh mereka keluar, maka turunlah ayat hijab ya. Kemudian kata Ibnu Hajar juga wasayati aidan hadis Umar. Hadis Umar bin Khattab di mana Umar berkata, "Qultu ya Rasulullah inna nisa'aka yadkhulna alaihinna yadkhulanna alaihinna al-barr wal fajir." Ya Rasulullah, sungguhnya istri-istrimu ditemui oleh lelaki baik dan lelaki buruk. Falau amartahunna an yahtajibna. Ya, seandainya engkau menyuruh mereka untuk berhijab, fanazalat ayatul hijab, maka turunlah ayat hijab ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya ya dari jalan Mujahid, beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sebagian sahabatnya dan Aisyah makan, tiba-tiba sebagian tangan lelaki menyentuh tangan Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka hal tersebut, maka turunlah ayat hijab. Ya. Wa tariqul jam'i bainaha an asbaban nuzul al-hijab ta'addadat wa kanat qissatu Zainab akhiruha lin-nassi ala qissatiha fil ayah wal muradu bi ayatil hijab fi ba'dihha qauluhu ta'ala yudinina alaihinna min jalabibihinna. Jadi Ibnu Hajar menyamakan ayat jilbab sama. Cara menjamak ini semua kata Ibnu Hajar bahwasanya sebab nuzul ayatul hijab ada beberapa sebab nuzulnya. Ya, seakan-akan sebab nuzul yang terakhir adalah kisah Zainab ya yang disebutkan tadi yang tentang walimah kisah Zainab, kemudian sebagian lelaki tidak keluar dari rumah. Wal muradu bi ayatul hijab, dan yang dimaksud dengan ayatul hijab pada sebagiannya itu firman Allah yudinina alaihinna min jalabibihin. Inilah riwayat-riwayat yang sahihah yang menyebutkan tentang ayat-ayat tentang jilbab. Adapun kisah untuk dibedakan wanita merdeka dengan wanita budak, maka itu adalah riwayatnya dhaif ya, riwayatnya dhaif. Kemudian berikutnya ya, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan di sanad yang hasan dari Thabit dari Al-Bunadi dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata Fatimata ya bi abdin kana qad wahabahu laha. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Fatimah dengan seorang budak yang budak laki-laki yang Nabi hadiahkan kepada Fatimah. Wa ala Fatimata radhiyallahu ta'ala anha thawbun idza qanna'at bihi ra'saha lam yablugh rijlaiha. Maka Fatimah lagi pakai baju, dan Fatimah kalau meletakkan bajunya di atas kepalanya maka tidak sampai kepada kedua kakinya. Yaitu bajunya tidak terlalu panjang. Wa idza ghattat bihi rijlaiha lam yablugh ra'saha. Kalau dia berusaha menutup kakinya maka kakinya tidak sampai di kepalanya. Walamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala innahu laisa alayki ba'sun innama huwa abuka wa gulamuk. Nabi mengatakan tidak mengapa pakai baju seadanya saja meskipun terlihat kakinya atau terlihat sebagian atasnya, karena ini adalah ayahmu dan budakmu. Jadi kalau budak lelaki boleh melihat majikannya, tapi intinya Fatimah pertama kali berusaha dan Nabi tidak mengingkari usaha tersebut untuk tetap pakai jilbab meskipun di hadapan budaknya. Ya. Kalau tujuannya adalah untuk membedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak, lah di rumah tidak ada yang lihat Fatimah. Cuma ada Fatimah doang, tidak ada perempuan lain. Jadi Fatimah tetap berusaha memakai jilbab meskipun di rumah. Ketika dia mungkin malu untuk berhadapan dengan budaknya, padahal tidak mengapa budak melihatnya. Tapi intinya dia tetap berusaha memakai jilbab. Ya, dan ini bukan berarti untuk membedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak, karena di rumah cuma Fatimah sendirian dan dia wanita merdeka dan orang sudah tahu itu adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
di antara bantahan terhadap mereka, taruhlah bahwasanya sebab nuzul ayat tersebut adalah untuk membedakan antara wanita merdeka dengan wanita tidak merdeka. Tapi bukan berarti hukumnya hanya berkaitan pada waktu tersebut. Karena banyak syariat atau ada beberapa syariat yang sebab nuzulnya tertentu tapi hukumnya terus berlaku. Meskipun sebabnya sudah hilang. Contoh, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersafar ya di atas muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat jika kalian khawatir ya diserang oleh orang-orang kafir. Tak khawatir diserang orang kafir. Jadi asal muasal disunahkan salat qasar ketika sedang bersafar karena khawatir diserang oleh orang kafir. Taib. Sekarang orang-orang kafir tidak menyerang, kita bersafar. Tidak ada orang kafir yang kita takutkan. Apakah kita kembali tidak mengqasar? Jawabannya tetap mengqasar. Meskipun asal muasal misalnya terjadi syariat qasar salat karena ada sebabnya. Tapi ketika sebabnya hilang bukan berarti juga hukumnya hilang ya. Ya. Demikian juga seperti kisah ketika Nabi SAW datang untuk melaksanakan umratul qadha. Maka Nabi SAW datang ketika itu orang-orang musyrikin mengatakan Muhammad dan pengikutnya wahanathum humma Yathrib. Mereka lagi lemah karena terkena demam kota Madinah. Maka Nabi SAW sengaja untuk berlari-lari kecil memutari Ka'bah 3 kali dengan gesit untuk membantah orang-orang kafir Quraisy yang menyangka bahwasanya mereka lagi sakit. Ya, maka Nabi berlari-lari kecil 3 kali putaran. Ternyata sampai sekarang itu tetap disunahkan. Ya, berlari kecil ramal tersebut tetap disunahkan ketika tawaf meskipun enggak ada orang kafir. Meskipun tidak ada orang kafir. Artinya bisa saja ada sebab nuzul kemudian hukumnya tetap berlaku meskipun sebab nuzulnya sudah tidak ada ya. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebab nuzul yang disebutkan oleh mereka dhaif ya. Kemudian di antara hikmah atau diwajibkan jilbab, Allah mengatakan dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Hal itu agar mereka dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan ini kenyataan hikmah ini kita rasakan di zaman sekarang. Kalau ada seorang wanita berjilbab, jilbab dengan jilbab yang syar'i ya, bukan jilbab-jilbaban, bukan jilbab ya, bukan jilbab yang ketat, bukan kasiyatun ariyat. Jilbab bukan yang bikin malah orang tertarik memandang, bukan jilbab yang syar'i, benar-benar jilbab. Jilbab kemudian tidak menarik pandangan, maka orang segan untuk mengganggu. Ya, orang tahu ini wanita baik-baik, tidak diganggu. Ya tapi coba kalau enggak pakai jilbab, kemudian leher kelihatan, tangan kelihatan, betis kelihatan, paha kelihatan, ini orang tergoda untuk mengganggu. Orang tergoda untuk mengganggu ya. Maka hati-hati dengan pemikiran orang liberal yang ingin merusak moral kaum muslimat ya yang ada di tanah air kita. Bantahan terakhir saya katakan tadi, kalau seandainya jilbab tidak wajib, yang wajib menurut mereka hanya pakaian kesopanan, terus pakaian kesopanan seperti apa ya? Apa yang menjadi barometer pakaian kesopanan? Pakaian kesopanan sebagai misalnya sebagai wanita pembawa acara. Ya mungkin kalau wanita pembawa acara leher kelihatan, oke, seperti yang sekarang di televisi banyak. Ini mungkin kelihatan baju seksi. Nah, ini pakaian kesopanan untuk ukuran wanita pembawa acara. Tapi bagaimana pakaian kesopanan kalau di hotel? Mungkin beda lagi. Menurut urf orang-orang yang tinggal di hotel. Beda lagi. Bagaimana pakaian kesopanan kalau di pantai? Lain lagi. Urf tradisi orang di pantai, kesopanan begini sudah sopan. Sehingga hilanglah barometer tentang masalah jilbab. Dikembalikan kepada hawa nafsu masing-masing orang. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La illam yantahil munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit, hatinya ada penyakit, dan orang-orang menyebarkan kabar bohong di Madinah, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Lanughriyannaka bihim. Ya. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu tinggal di Madinah kecuali waktu yang sebentar saja. Mal'unin aina ma thuqifu, mereka terlaknat ya di mana saja
mereka dijumpai, ukhidhu, maka tangkaplah mereka, wa qutilu taqtila, dan bunuhlah mereka dengan sungguh-sungguh membunuh mereka. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Inilah sunnah Allah, aturan Allah yang telah berlaku pada orang-orang sebelumnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kau tidak mendapati bagi aturan Allah ini pengganti. Apa maksud ayat ini? Ayat ini turun untuk memperingatkan orang munafikin yang tinggal di kota Madinah. Kita tahu Nabi SAW di kota Madinah ada tetangga Yahudi dan tetangga orang-orang munafik. Di sini Allah menyebutkan sifat-sifat orang munafik. La illam yantahil munafiqun. Kalau orang munafik tidak berhenti dari mengganggu kaum muslimin, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang penyakit dalam hati mereka ada penyakit. Wal murjifuna fil Madinah, dan orang selalu bikin kabar-kabar isu, bikin hoax di kota Madinah untuk menakut-nakuti penduduk kota Madinah. Mereka sering bikin isu. Kata mereka, Sariyah pasukannya Rasulullah di sana kalah, bahwasanya musuh akan datang dengan jumlah yang banyak. Mereka selalu menakut-nakuti penduduk kota Madinah. Irjaf dari rajaf, rajaf artinya goyang ya. Irjaf itu menggoyangkan hati kaum mukminin, menyebarkan isu hoax sehingga menakut-nakuti kaum mukminin. Nah, tiga sifat ini munafik yang dalam hati mereka ada penyakit, al-murjifun, dan membuat takut kaum mukminin. Apakah ini tiga sifat ini adalah tiga sifat bagi satu kelompok, ataukah ada tiga kelompok munafik yang hatinya ada penyakit dan murjifun? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang sifat-sifat ini. Apakah Allah menyebutkan dan berarti ada tiga kelompok, ataukah satu kelompok tapi memiliki tiga sifat ini? Dan kita tahu namanya huruf ataf terkadang bisa diartikan tiga kelompok, bisa diartikan satu kelompok tapi memiliki tiga sifat. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi," ya. Syadidil iqabi, ya. Ghafiridz dzambi sifatnya Allah. Wa qabilit taubi, penerima taubat, juga sifatnya Allah. Jadi dua sifat untuk satu zat. Allah alam, banyak ulama mengatakan bahwasanya tiga sifat ini kembali pada satu kelompok, itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW mereka memiliki sifat-sifat ini. Pertama, munafik, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Yang kedua, hati mereka ada penyakit. Di antara penyakit hati mereka, mereka suka mengganggu wanita-wanita. Ya, mereka suka mengganggu wanita-wanita. Makanya ketika Allah menyuruh wanita-wanita berjilbab, mereka segan untuk mengganggu wanita-wanita mukminah, ya. Karena itu istri-istri para sahabat. Kemudian di antara sifat mereka al-murjifun, yaitu suka bikin isu yang menakut-nakuti hati kaum mukminin. Kata Allah, la nugriyannaka bihim, maka kami akan menjadikan engkau memerangi mereka, ya. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kalau mereka tidak berhenti dari perbuatan mereka, mengganggu kaum mukminin, mengganggu kaum mukminat, tidak berhenti mengganggu kaum mukminin, kaum mukminat, maka silakan perangi mereka dan usir mereka. Jangan biarkan mereka tinggal bersamamu illa qalila, kecuali cuma sedikit, cuma sebentar. Mal'unin, dan mereka terlaknat. Mereka terlaknat. Terlaknat ketika tinggal di kota Madinah dan terlaknat ketika terusir dari kota Madinah. Kemudian apa yang kau lakukan wahai Rasulullah? Aina ma thuqifu ukhidhu. Dimanapun mereka berada, kalau mereka tidak berhenti dari perbuatan onar mereka, aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka dengan sungguh membunuh mereka. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Inilah sunnah yang berlaku bagi orang-orang sebelum mereka. Apa yang dimaksud orang sebelum mereka? Ada yang mengatakan maksudnya sebagaimana umat-umat terdahulu, kalau ada umat-umat mereka yang mengganggu kaum mukminat, maka nabi mereka akan menghukum mereka dengan dibunuh atau diserang atau yang lainnya. Ini pendapat. Pendapat kedua mengatakan sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Sunnatullah yang berlaku pada orang sebelumnya, maksudnya yang berlaku kepada kaum-kaum sebelum ini seperti Bani Quraidah, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir, ya, seperti orang-orang Quraisy yang di mana Nabi disuruh oleh Allah untuk memerangi mereka. Maka kalau kalian orang-orang munafik tidak berhenti mengganggu kaum mukminin, tidak berhenti mengganggu Nabi, nasib kalian sama dengan orang-orang yang sebelumnya telah diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepertinya ini pendapat yang lebih kuat. Allah alam bisawab. Tapi ada dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan inilah aturan Allah yang berlaku pada kalian dan juga sebagaimana berlaku pada umat-umat terdahulu. Pendapat kedua mengatakan inilah sunnatullah yang berlaku kepada kalian orang munafik sebagaimana berlaku kepada orang-orang yang pernah diperangi oleh Nabi sebelumnya. Kalau kalian tidak berhenti dari mengganggu, kalian akan disikapi oleh Nabi sebagaimana Nabi mensikapi orang-orang sebelumnya dari Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadhir, dari Quraisy dan yang lainnya. Namun kita dapati
tidak ada riwayat bahwasanya Nabi akhirnya membunuhi mereka. Ini dalil bahwasanya mereka berhenti. Orang munafik tersebut berhenti dari perbuatan onar mereka sehingga mereka tidak dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah." Orang-orang bertanya kepada engkau, ini paragraf baru. Paragraf baru kata Allah, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah." Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Di sini Allah berkata manusia. Siapa manusia yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat? Kalau kita dapati ada beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang musyrikin yang mereka bertanya tentang hari kiamat untuk apa? Untuk mendustakan. Mana Muhammad katanya hari kiamat omong kosong. Mana hari kiamat? Enggak ada, enggak datang-datang, sudah tunggu puluhan tahun enggak ada hari kiamat. Ya. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi bertanya kepada Nabi untuk mendustakan hari kiamat. Yang kedua, kelompok kedua bertanya kepada Nabi adalah sebagian kaum mukminin bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat bukan untuk mendustakan tapi karena ketakutan terhadap hari tersebut. Seperti pertanyaan seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah SAW tidak tahu. Rasulullah SAW balik bertanya kepada dia, "Wa madza adatalaha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga yang bertanya tentang hari kiamat adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ngetes Nabi, bertanya kapan hari kiamat. Mereka berharap Nabi jawab. Kalau Nabi jawab, mereka tahu Nabi pendusta. Karena mereka punya ilmu bahwasanya tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Rabbul Alamin. Ini tiga kelompok manusia yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Ya, orang-orang bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Apakah Nabi tahu? Jawabannya tidak tahu. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah bahwasanya ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Wa may yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya. Dan tahukah kamu, hai Rasulullah, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Dan benar hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa istu wasa'ah kahataini." Kata Rasulullah, aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, yaitu hari tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari kiamat akan datang setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kapannya kita tidak tahu ya. Kapannya kita tidak tahu ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira." Sungguhnya Allah melaknat kaum orang-orang kafir dan Allah siapkan bagi mereka neraka yang menyala-nyala ya. Neraka yang menyala-nyala. Sa'ir salah satu dari nama-nama neraka yang artinya api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam neraka tersebut selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira. Maka mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan juga tidak akan mendapatkan penolong. Ini dalil bahwasanya orang-orang kafir dilaknat, selain dilaknat kemudian dimasukkan dalam neraka. Kalau sudah masuk dalam neraka maka mereka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Ya, dan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya neraka adalah kekal selama-lamanya, nerakanya orang kafir tentunya. Adapun orang-orang beriman yang bertauhid namun melakukan kemaksiatan masuk neraka akan dikeluarkan. Adapun orang-orang kafir maka mereka kekal selama-lamanya. Kalau dia mengatakan ya Ustaz, Allah tidak adil. Mereka melakukan kemaksiatan pada waktu yang terbatas. Kenapa mereka diadab dengan waktu yang tidak terbatas? Ya, jawabannya tidak adil kalau Allah tidak jelaskan. Allah sudah jelaskan. Sebagaimana Allah kasih dua pilihan. Kalau kau melakukan perbuatan amal soleh yang terbatas hanya 60 tahun, kau akan diberi balasan tidak terbatas. Sama. Kalau kau melakukan kesyirikan, kekufuran dalam waktu terbatas, kau juga akan dibalas dengan tidak terbatas. Maka mana ketidakadilan Allah? Sebagaimana kau lakukan kebaikan cuma 60 tahun, kau dibalas tanpa batas, abadi. Allah sudah jelaskan. Demikian pula kalau kau melakukan kesyirikan, kekufuran, kau akan diazab abadi pula. Maka jangan pakai filsafat-filsafat ingin mengatakan Allah tidak adil. Sehingga kemudian muncullah pendapat bahwasanya neraka tidak kekal. Inilah pendapat yang batil. Mereka mengatakan kalau neraka kekal berarti Allah tidak adil. Allah tidak adil kalau Allah tidak jelaskan. Ini Allah jelaskan, Allah jelaskan. Ada dua pilihan. Amal terbatas, balasan abadi. Baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Tatkala kau pilih amal keburukan selesai. Mana ketidakadilan Allah? Allah Maha Adil, Allah sudah jelaskan. Kecuali Allah tidak jelaskan, kau bilang tidak adil. Laknat yaitu maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditambah plus diazab dengan azab yang abadi ya. Dan abadi itu sendiri adalah siksaan yang mengerikan. Kalau di dunia ya, di dunia seorang mendapat bencana, kesengsaraan, tapi kalau dia bersabar,
dia bersabar, maka bencana tersebut terasa lebih ringan. Beda antara miskin yang bersabar dengan miskin yang tidak bersabar. Mana lebih menderita? Lebih menderita miskin tidak bersabar. Miskin bersabar meskipun sama yang dia alami, sama-sama miskin, sama-sama susah, sama-sama bencana, tapi yang bersabar dia lebih kuat menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Karena dia bersabar. Adapun miskin tidak bersabar, dia lebih menderita. Kemudian seorang lebih mudah bersabar ketika dia tahu bahwasanya ujian tersebut ada penghujungnya. Dia akan lebih menguatkan dirinya karena ada penghujungnya. Tetapi orang-orang kafir ketika diadab di neraka percuma mereka bersabar. Kenapa? Karena kesabaran mereka tidak mengurangi kepedihan mereka. Kesabaran mereka tidak ada penghujungnya. Kalau ada penghujungnya bolehlah mereka bersabar. Azab mereka kekal abadi, tidak ada penghujungnya. Terus buat apa bersabar? Tidak ada faedahnya. Ya. Kalau kita di dunia kita menderita, lihat orang menderita sama dengan kita, kita terhibur. Ada yang sama-sama menderita dengan kita. Kalau orang-orang di neraka jahanam, mereka tersiksa sama-sama tidak mengurangi azab mereka sama sekali, sama-sama menderita. Makanya mereka mengatakan sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Mereka mengatakan demikian. Sama saja, kita ini mau sabar enggak sabar sama saja, enggak ada faedahnya kata mereka. Mereka ngakui. Kenapa? Karena kekal. Kata Allah, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Kata Allah, masuklah kalian dalam neraka jahanam. Isbiru aw la tasbiru. Sabar enggak ada bedanya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara mengerikannya kalau suatu azab diadab dengan kekal, ya. Bagaimana mereka diadab dalam neraka jahanam? Kata Allah, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar." Wajah mereka dibolak-balikkan di api neraka seperti orang bakar sate dibolak-balik supaya kena semuanya. Dan di antara siksaan yang mereka rasakan di akhirat, mereka diadab di bagian-bagian yang hassas, yang sensitif, yaitu wajah. Yang wajah, di mana kita tahu wajah ini berisi banyak indera, indera penciuman, indera perasa, indera penglihatan, indera pendengaran, semua di wajah. Ya, disiksa bolak-balik. Dan lokasi yang paling mulia pada manusia adalah wajahnya. Tetapi wajah inilah yang menjadi bahan siksaan pada hari kiamat kelak. Wajah ini yang dibakar, wajah ini yang digeret orang di atas wajahnya. Wa yushabuna ala wujuhim, digeret di atas wajahnya. Ya. Afamay yamshi mukibban ala wajhi, jalan di atas wajah. Ini wajah yang merupakan bagian termulia pada seorang manusia di hari kiamat. Orang kafir dijadikan bahan siksaan. Wajah itu yang dibakar. Talfahu wujuhahum nar, dihantam dengan api. Digeret di atas wajah, berjalan di atas wajah. Dibolak-balik agar semua sama, kena panas kanan kiri semuanya sama. Ya. Jadi mereka mau enggak mau mereka dipanggang, dibolak-balik wajah mereka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka menyesal. Mereka berkata seandainya dahulu kami di dunia kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasulullah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Maka mereka mengeluh kepada Allah, mereka mengatakan ya Rabb kami dahulu salah, kenapa kami taat kepada sadatana, kepada pembesar-pembesar kami, pemimpin kami, wa kubara'ana, dan juga kepada pembesar-pembesar kami. Fa adalluna as-sabila, mereka menyesatkan kami. Apa bedanya sadat dengan kubara? Sadat jamak dari sayyid, kubara jamak dari kabir. Ya, sebagian ulama mengatakan kabir lebih besar daripada sayyid, ada yang mengatakan sayyid lebih besar daripada kabir. Wallahu alam bisawab, pendapat Tahir bin Asyur lebih kuat bahwasanya sayyid lebih mulia daripada kabir. Kabir bisa jadi kabir ailatihi, yaitu orang terpandang di keluarganya, tapi kalau sayyid itu biasanya pemimpin kabilah atau penguasa, ya. Maka mereka menyesal pada hari kiamat karena telah mengikuti pembesar-pembesar mereka. Mereka mengungkapkan hal ini, tujuan mereka ada. Ya, tujuan mereka apa tujuan mereka? Mereka mengatakan, "Ya Allah, kami ini hanya mengikuti pembesar-pembesar kami, pemimpin kami." Tujuan pertama mereka jelaskan dengan tegas ayat berikutnya, "Rabbana atihim dhifaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira." Ya Allah, berikanlah kepada mereka double dari azab yang menimpa kami. Ya. Double dari mereka azab, wal anhum la'nan kabiran, laknat mereka dengan laknat yang besar. Ini tujuan mereka pertama. Tujuan kedua, seakan-akan mereka beri isyarat kepada Allah, ya Allah, maafkanlah kami karena kami hanya taklid, hanya ikut-ikutan. Yang salah mereka, ya Allah, mereka yang kurang ajar, mereka yang menyesatkan kami. Berilah azab kepada mereka double. Kami hanya ikut-ikutan, maafkanlah kami. Namun hal ini
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka mengikuti sekedar mengikuti kecuali ada kesesuaian dengan hawa nafsu mereka. Mustahil zaman sekarang ya. Semua orang taklid buta tanpa mengetahui kebenaran. Kenapa sebagian orang mengikuti seseorang? Karena dia tahu sebenarnya, cuma ada hawa nafsu yang cocok dengan keinginannya. Diikuti meskipun salah, diikuti. Maka waspada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena sesuai dengan hawa nafsu kita maka kita mengikuti pembesar-pembesar kita. Pemimpin kita, kalau memang ternyata hal suatu yang haram maka tidak boleh kita ikuti. Ya. Tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita dukung kalau memang suatu hal yang benar-benar kemungkaran. Apalagi kalau kita tahu itu kemungkaran maka tidak boleh kita ikuti. Sungguh ada sekelompok manusia yang masuk neraka jahanam gara-gara mengekor buta kepada pemimpin mereka. Hati-hati. Jadi uzur yang mereka ajukan, ya Rabb kami hanya ikut-ikutan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Kenapa? Mereka punya otak, mereka punya akal untuk bisa menilai, tapi akal mereka ditutup dengan hawa nafsu. Ya udah pokoknya ikut, sudah bablas. Selamat jalan masuk neraka. Uzur di neraka tidak diterima. Adapun permohonan mereka, Rabbana atihim dhi'fain. Ya Rabb kami berikan azab double kepada pemimpin kami. Ya ini permohonan oke. Ya. Kenapa? Karena pemimpin mereka melakukan dua kesalahan. Pertama mereka sesat, yang kedua idlal, menyesatkan. Ya. Mereka sesat dan mereka menyesatkan sehingga pantas jika diazab dengan double, bukan dua kali azab tapi double, kualitas siksaan dilipat gandakan. Ini permohonan mereka agar mereka melepaskan kejengkelan mereka. Hendaknya pimpinan kami dibalas berlipat-lipat. Tapi apakah kalau sudah dibalas berlipat-lipat mengurangi azab mereka? Jawabannya tidak. Di neraka tidak ada mengurangi azab. Ya, melihat orang lain diazab tetap saja pedih yang dia rasakan. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha." Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu Musa, yaitu pengikut Nabi Musa yang menuduh Musa dengan tuduhan yang tidak-tidak. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan tersebut, ya. Wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa adalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai peringatan, jangan kalian mengikuti gaya-gaya orang munafik yang suka mencari-cari kesalahan Nabi, suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa menyakiti Nabi, mengganggu istri Nabi, seperti mereka membuat berita hoax tentang Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami sebagaimana pernah kita jelaskan. Ya, ingin mengganggu Nabi, Itu kebiasaan orang munafik. Hati mereka ada penyakit, suka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pernah dilakukan oleh sebagian pengikut Nabi Musa. Makanya ketika suatu hari Nabi SAW kalau tidak salah perang Hunain, Rasulullah SAW membagi ghanimah kepada orang-orang Arab yang Nabi berharap mereka masuk Islam, bahkan di antara mereka orang-orang Arab Badui, orang kafir. Rasulullah kasih pemberian yang banyak. Maka ada seorang yang protes. Dia berkata, "Inna hadhil kismah ma urida biha wajhullah. Ma udila fiha." Kata dia, ini pembagian yang dilakukan oleh Muhammad atau oleh Rasulullah SAW adalah pembagian yang tidak ikhlas dan pembagian tidak adil. Artinya karena mereka tidak dapat bagian. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi, ada di antara yang ikut serta dalam perang mengatakan Nabi tidak adil dalam membagi pembagian. Ini tentu menyakitkan hati Nabi. Kalau Nabi tidak ikhlas, terus siapa lagi yang mau ikhlas? Kalau Nabi tidak adil, terus siapa lagi yang adil? Maka Nabi langsung ingat Nabi Musa. Kata Nabi, rahimallahu Musa, laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar. Semoga Allah merahmati Musa, dia telah diganggu lebih daripada ini dan dia bersabar. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan yang lain disebutkan bagaimana Musa diganggu, yaitu orang-orang Bani Israel mengatakan Musa alaihissalam ini punya penyakit di sekitar kemaluannya. Itu Musa punya penyakit di testisnya, di mana testisnya membesar. Atau mereka mengatakan Musa punya penyakit baros di sekitar kemaluannya. Kenapa? Karena Musa tidak mau mandi dengan mereka. Dahulu di zaman Bani Israel mereka mandi bareng-bareng. Nah, Bani Israel mandi bareng-bareng, mereka tidak berpakaian. Musa rajul hayy, dia seorang lelaki yang pemalu, maka dia mandi di tempat lain. Dia tidak gabung sama pengikutnya. Ketika Musa mandi di tempat lain, pengikutnya ini ngejek. Itu Musa enggak mandi sama kita, ada masalah di kemaluannya atau di testisnya atau dia punya penyakit baros dan yang lainnya. Sampai Allah fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah bela Nabi Musa. Ketika suatu hari Nabi Musa sedang mandi,
Nabi Musa meletakkan bajunya di atas batu. Nabi Musa turun ke sungai, tahu-tahu batu tersebut kabur bawa baju Nabi Musa. Allah mentakdirkan batu tersebut jalan. Maka Nabi Musa naik tidak berpakaian. Kemudian dia pun mengejar batu tersebut, dia berkata, ya hajar saubi, wahai batu, bajuku yang dibawa. Akhirnya Nabi Musa melewati lokasi pemandian murid-muridnya atau pengikutnya. Ternyata mereka melihat ciptaan Allah yang sangat indah, ya. Artinya Nabi Musa tidak ada penyakitnya, orangnya gagah, tuduhan mereka tersebut tidak benar, maka Nabi Musa pun mukul batu tersebut sehingga ada bekas pukulan Nabi Musa ambil bajunya. Ini Allah ingin mengatakan Nabi Musa tidak benar sebagaimana tuduhan mereka. Tapi selama Nabi Musa dituduh seperti itu, dia tidak pernah komentar, dia diam aja. Ini yang saya menakjubkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang sangat kuat, kalau mukul orang langsung mati. Wa kazahu Musa faqadha alaihi dalam surat Al-Qasas. Nabi Musa pernah mukul orang langsung mati. Tapi dia tidak mukul murid-muridnya, tidak mukul pengikutnya. Dan dia diam, diganggu seperti itu. Sampai akhirnya Allah sendiri yang menghendaki dia agar terbebaskan dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang fisik Nabi Musa alaihi salam. Wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa memiliki kedudukan. Nabi termasuk ulul azmi minar rusul. Termasuk seorang nabi yang Nabi bertemu dengannya ketika Isra Mi'raj. Dan di antara bukti Nabi Musa memiliki kedudukan, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah agar mengangkat Harun menjadi rasul, dan Allah kabulkan. Sebagaimana sering kita sampaikan masalah ini. Bayangkan Nabi Musa berdoa, ya Allah, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Harun siapa? Ya. Wa ja'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai rasul. Allah angkat Harun menjadi Rasulullah. Subhanallah. Di antara kita banyak berdoa agar suami kita menjadi suami yang soleh, agar kakak kita menjadi kakak soleh, jadi anak kita menjadi soleh, tidak soleh-soleh. Ini bukan hanya sekedar minta sebagai soleh, tapi langsung jadi rasul tingkatan tinggi, dan Allah kabulkan. Kenapa? Wa kana indallahi wajiha. Karena Nabi Musa punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan kaum mukminin jangan seperti orang munafik, jangan seperti kaum Musa yang mengganggu nabinya. Dan ini adalah bentuk pembelaan terhadap nabi, mengingatkan kepada kaum muslimin tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar. Di antara bentuk takwa, bukti takwa, engkau ngucapin yang benar. Jangan kau nyakiti orang, jangan ganggu orang, jangan sebarkan berita hoax, jangan dusta. Jangan seperti orang munafik, murjifun, hanya bikin berita-berita enggak benar. Dan ini perlu kita ingatkan di zaman sekarang, ngomong yang benar. Bicara agama yang benar, dalilnya benar, jangan ngawur-ngawur, jangan pakai otak sendiri. Jangan nafsir sendiri, sesuai dengan dalil. Itu bentuk ketakwaan, takutlah kepada Allah bahwasanya kita dai akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berfatwa ikut hawa nafsu. Jangan maksa orang untuk mengikuti hawa nafsu kita, jangan. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang lurus. Kalau kau bisa menjaga lisanmu, berucap dengan ucapan yang lurus, Allah kasih balasan. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan luruskan amalan kalian. Orang menjaga lisannya, perhatikan, jaga lisan itu banyak. Jangan ghibah, jangan namimah, jangan nyebarkan berita hoax, jangan nyinyir orang lain, hati-hati. Ya. Jangan sombong dengan lisanmu. Kalau kau tidak menjaga lisanmu, kau tidak akan lurus. Yuslih lakum a'malakum. Tapi kalau kau bisa jaga lisanmu, dan ini barometer ketakwaan, apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan luruskan amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu. Bayangkan seorang menjaga lisannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka hati-hati ikhwan, bukan cuma ngomong, komentar, bikin status, hati-hati, ya. Jaga lisan. Ya. Wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang benar. Kemudian Allah mengatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha. Ya, sungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Namun mereka semua enggan untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, bahkan mereka takut untuk bisa memikulnya, ya, khawatir karena khawatir mengkhianatinya. Wa hamalahal insan, adapun manusia menerima amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu adalah suka berbuat zalim dan suka berbuat kejahilan, ya. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Jadi Allah turunkan amanah. Ketika Allah tawarkan amanah kepada gunung, pada langit, ya, kepada benda-benda, mereka tidak mau terima. Amanah banyak tafsiran kalangan para ulama, tapi intinya amanah adalah semua syariat yang diwajibkan
yang harus ditunaikan ya. Maka gunung, bumi, langit semuanya nolak, bahkan mereka takut dengan amanah tersebut karena berkhianat dengan amanah perkaranya besar. Manusia terima. Manusia terima. Innahu kana zaluman jahula, padahal manusia sering melakukan kesalahan dan sering melakukan dosa-dosa. Untuk apa Allah turunkan amanah? Sehingga terjadilah beberapa model manusia. Dalam mensikapi amanah tersebut, manusia terbagi menjadi 3. Ada munafik, ada musyrik, ada mukmin. Allah sebutkan di akhir ayat. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Dengan tidak ditunaikan amanah tersebut, Allah bebankan amanah, tidak dijalankan, maka Allah akan mengadab orang-orang munafik, laki-laki dan munafik wanita. Wal musyrikina wal musyrikat. Dan Allah akan mengadab lelaki musyrik dan wanita-wanita musyrikah. Wa yatuballahu 'alal mu'min wal mu'minat. Adapun Allah akan menerima taubat orang beriman, lelaki beriman dan wanita mukminah yang bisa menjalankan amanah. Kalau mereka punya kesalahan, mereka segera bertobat kepada Allah, tapi mereka berusaha untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Dan ini peringatan bagi kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di beban kita banyak sekali amanah yang harus kita tunaikan. Anda sebagai dai ada amanah untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Punya amanah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Anda sebagai orang tua punya amanah untuk mendidik anak-anak. Anda sebagai suami punya amanah untuk mendidik istri. Anda sebagai istri punya amanah untuk berbakti kepada suami. Anda sebagai anak punya amanah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan demikianlah amanah dipikulkan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Jika kita tidak bisa menjalankannya, maka hati-hati, ada konsekuensinya, ada azab yang menanti jika seorang ternyata berkhianat dengan amanat yang Allah berikan. Demikianlah para pemirsa Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita selesai dari surat Al-Ahzab, alhamdulillah. Kalau tidak salah 11 majelis atau kurang lebih. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.